omset di 2 juta sampai 3 juta 500-an biasanya Pak, itu stabil. Setelah Covid mereda dan event ramai di Jember, terus juga nama kebantu diangkat sama pemerintah, itu minim sekarang lah 5 sampai 6 kalau biasa, kalau stabil. Tapi kalau ada acara habis event terus lagi rame-ramenya kayak bulan Juli sampai September itu bisa tembus belasan juta Pak. Nama saya Imam Fatoni, biasa dipanggil Tony. Saya selaku owner dari rumah kreatif Tony Artwork. Itu rumah kreatif yang jasanya itu lukis bakar atau pyrografi Pak. Lokasi rumah kreatifnya sendiri di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Kalau untuk ketertarikan di bidang seni rupa itu emang dari kecil. Dari kecil itu sudah passion lah anggapannya. Emang udah otodidak itu di seni rupa, tapi biasanya medianya itu sebatas kanvas, kertas, dan lain-lain. Kalau untuk lukis bakar sendiri ini baru kenal 2 tahun lalu, dan itu gara-gara tidak sengaja dari temen. Tidak sengajanya itu sebenarnya teman saya itu punya usaha perkayuan. Dia dapat orderan kotak kayu itu, tapi ada order khusus dari pelanggannya itu minta gambar ada batiknya sedikit, tapi mintanya itu lukis bakar. Nah, karena dia itu tahu saya basicnya menggambar, dia minta tolong ke saya Pak. Jadi minta tolong, minta gambarkan dengan menggunakan solder. Nah, pertama proses itu kok seru, media baru, nggak pernah pakai solder. Akhirnya karena seru tadi, bikinlah karya satu dari potongan kayu bakar yang dibuang anggapannya. Itu akhirnya jadi dan langsung ditawar sama temen orang sekitar lah anggapannya. Dan itu apresiasinya di finansialnya bagus lah anggapannya. Untuk karya sekecil itu bagus anggapannya harganya. Jam dinding ukuran kalau nggak salah 15 cm panjangnya kali 12 cm. Itu ditawar 150.000. Penggarapan nggak nyampe 1 malam. Jadi itu langsung semangat gitu loh Pak. Setelah jam dinding itu, karena saya merasa apresiasinya bagus di seni rupa, soalnya kan apresiasi di bidang seni rupa lainnya kayak lukis cat dan lain-lain itu kan cenderung mungkin karena sudah banyak yang melakoni, jadi untuk secara finansial itu kurang dihargai yang mana Pak. Tapi kok ini enak gitu. Akhirnya dengan adanya alat dari temen itu yang solder pertama, itu saya nyoba bikin karya-karya lain. Nah, pas lagi proses itu kebetulan ya mungkin emang udah jalannya, ada orderan langsung datang meskipun dari orang-orang sekitar dulu Pak. Yang pertama itu setelah jam dinding itu langsung ada orderan papan nama, itu diameternya langsung 1 meter. Itu punya papan nama kafe. Langsung berlanjut dari itu ada kaligrafi, ada lain-lainnya lagi Pak. Nomor rumah kayak gitu nanti. Awal-awal itu ada pesanan kotak cerutu, kotak rokok, gantungan kunci, atau bahkan furniture pernah bikin itu reparasi mesin jahit. Jadi tabletopnya itu saya lukis kayak gitu Pak. Cuman kalau untuk sekarang itu yang kebanyakan emang lukisan. Terus untuk gambar ya? Iya. Apa saja yang sudah dibuat sejauh ini? Paling banyak wajah Pak. Kalau untuk yang karya-karya sendiri ada seni-seni budaya kayak khas Bali, barong, leak kayak gitu Pak. Sama binatang-binatang. Kalau untuk bahan itu semua full limbah kayu sekarang Mas Pak. Sebenarnya bisa di kulit juga, tapi kebetulan untuk pemesanan di kulit itu baru sekali dulu dan itu sudah barang jadi di tas. Yang paling laris itu tetap kayu. Nah, kayu apa saja Mas? Kayu yang rekomendasi kalau untuk lukis bakar wajah itu ada damar, ada pinus, ada nangka, ada jati, atau kayu-kayu lain yang dia tidak, densitinya tidak terlalu lapuk, tapi dia itu warnanya cerah. Kalau untuk lukisan, tulisan, tipografi atau kaligrafi dan lain-lain yang tidak melibatkan lukis wajah, itu bebas, kayunya apa aja, yang penting tidak hitam seperti sono keling. Beli paling mahal berapa? Paling murah berapa? Apa ada yang gratis juga kayunya? Banyak yang gratis. Kalau paling murah itu banyak yang gratis karena ini limbah Pak. Kebanyakan emang carinya kan di tempat pemotongan kayu, dan itu memang sampah sebenarnya, kebanyakan sampah yang kita olah lagi menjadi karya. Kalau untuk yang paling mahal, ada meskipun dia itu limbah, tapi dia bisa dimanfaatkan sebagai tabletop meja. Jadi mereka jualnya agak mahal, mungkin di kisaran 150 paling mahal, jati itu Pak. Itu jati? Iya. Untuk akar atau pohon? Itu pohon yang
apa itu namanya, dipotong miring, dipotong miring. Paling jauh itu sudah sampai ke Albania. Albania, terus Jepang ada, Timor Leste sudah pernah juga. Kalau untuk yang jangkauan Nusantara itu ada Medan juga nyampe, Lampung sudah, Bengkulu, malah hampir yang peminatnya lebih banyak itu di luar Jember malah Pak. Faktor itu yang mempengaruhi harga itu medianya, kayu apa dulu. Soalnya kan setiap kayu itu berbeda tingkat kesulitan menggambarnya Pak. Dibakarnya itu susah. Ada yang susah, ada yang gampang. Terus ukuran medianya, sama yang terakhir itu nanti gambarnya serumit apa. Untuk sementara itu yang saya anggap paling rumit itu wajah Pak. Kalau cuma tulisan gitu, itu sudah mulai gampang lah penggarapannya, itu sudah kayak gitu. Mengapa rumit wajah itu? Karena kalau wajah ini nggak cukup kita menggambar, kalau anggapannya dibakar itu nggak cukup cuman blocking aja Pak. Yang paling gampang kan kalau menggambar pakai bara api kan di blocking, dihitamin semua itu gampang. Tapi untuk dapat gradasi yang tipis, kita coklat, ada coklat tua, ada coklat muda, itu yang susah Pak. Dan kalau wajah realis itu pasti harus ada unsur itu semua. Kalau yang termudah? Kalau yang termudah itu tulisan biasanya. Kayak kaligrafi ini termasuk mudah. Tergantung juga kaligrafinya minta kayak gimana. Kalau kaligrafinya ada efek shadow atau ada ornamen kecil-kecil, itu bisa mempengaruhi kerumitan. Kalau cuman biasa itu paling gampang Pak. Soalnya cuman mewarnai hitam Bang. Pernah mengalami kesulitan membuat karya tertentu Mas? Misalnya pesanan dari pelanggan atau pembeli, saya ingin ini, ternyata sulit dan berulang kali diulang pembuatannya, itu pernah adakah? Kalau untuk pengulangan karya dari orderan customer, alhamdulillah selama 2 tahun ini nggak pernah salah dan nggak pernah ngulang Pak. Tapi yang jadi kesulitan tuh pernah ada request dari teman-teman yang order, tapi kayunya itu memang unik dan susah dicari di sini. Jadi itu kayu, biasanya orangnya bilang kayu lem, kayu lami gitu tulisannya Pak. Itu ada yang bilang bintaos kalau nggak salah nama lainnya, itu susah dan dia mintanya besar gitu kadang Pak. Jadi konsep memanfaatkan limbah kayu itu jadi nggak dapat gitu Pak. Jadi harus belanja. Kalau belanja bisa itu sebenarnya, tapi di Jawa Tengah kalau nggak salah bintaos itu banyaknya. Alhamdulillah kalau finansial, untuk perbandingan ke seni rupa yang lain ya Pak, yang pernah saya tekuni, kayak misal sketsa wajah pakai konte, cat ataupun mural dan pensil kayak gitu, pirografi ini yang paling dihargai lah untuk masalah finansial, jauh malah Pak. Nah, kalau boleh di rata-rata per bulan itu kira-kira berapa? Atau pada waktu sepi berapa? Pada waktu ramai berapa? Paling sepi itu sebelum masih ada Covid kan? Masih ada Covid itu sempat masih stabil di omset di 2 juta sampai 3.500.000-an biasanya Pak, itu stabil. Setelah Covid mereda dan event ramai di Jember, terus juga nama kebantu diangkat sama pemerintah, itu minim sekarang lah 5 sampai 6 kalau biasa, kalau stabil. Tapi kalau ada acara habis event terus lagi rame-ramenya kayak bulan Juli sampai September itu bisa tembus belasan juta Pak. Di luar finansial mungkin ada sesuatu yang didapatkan Mas dari karya seperti ini? Banyak Pak, ada beberapa faktor. Yang satu kebanggaan pasti. Soalnya saya kan sempat drop kuliah juga. Jadi kan kuliahnya itu di Universitas Jember, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Nah itu kan biasanya kalau anak-anak DO kuliah kan kadang bisa dibilang terpuruk lah Pak, kalau untuk pride gitu Nggih, betul. Tapi karena ada lukis bakar ini malah bisa ketemu orang-orang penting yang justru tidak bakal didapat ketika kita jadi sarjana gitu. Belum tentu gitu ada pengalaman seperti ini Pak. Jadi itu sedikit ada kepuasan hati lah sebagai seniman tuh, ada kayak gitu Pak. Selama berkarya mungkin ada suka dukanya lah. Pasti ada. Nah, mungkin bisa kebanyakan sukanya tapi Pak untuk sekarang. Karena nggak tahu kenapa selama 2 tahun berkarya lukis bakar ini progresnya itu selalu memuaskan dan mengarah ke kepuasan batin ke saya gitu Pak. Kalau untuk dukanya sendiri ya biasanya sih kalau udah ada teman-teman yang ngerasa tersaingi atau merasa
gimana ya, ada persaingan gak sehat kayak gitu-gitu Pak. Padahal di sini kan niatnya kadang cuman kita bekerja sama bareng, kolaborasi kayak gitu, tapi kadang gagal paham yang lain. Itu dukanya sih Pak. Harapan Mas, ini gimana? Untuk kedepannya itu harapannya kalau untuk lukis bakarnya sendiri itu agar bisa dikenal lebih luas lah di halayak ramai Pak. Bahkan kalau bisa itu ada kurikulum yang mengkaji kayak lukis bakar, jadi nggak melulu pensil atau lain-lain gitu Pak anggapan ini. Sama kalau secara industri itu pengennya kedepannya nanti ada kayak industri kecil yang melibatkan warga sekitar kayak gitu Pak, pengennya sih seperti itu.